Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Brikson Rafael. Saya dari Fakultas Perencanaan Kerja Wilayah dan Kota. Oke, saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Yang pertama itu ada agenda presentasi. Ada 4 agenda presentasi pada presentasi hari ini. Yang pertama adalah latar belakang dan transformasi kota. 2. Tujuan, sasaran, dan luaran studi. 3. Lingkup kegiatan survei. 4. Pendekatan dan tahap pelaksanaan. Baru selanjutnya adalah latar belakang dan pertumbuhan transformasi kota. Yang pertama ada konsep Doxiadis tahun 1968. Perkembangan kota memiliki 2 bentuk dasar. Yang pertama ada pertumbuhan, kedua transformasi. Pertumbuhan, peningkatan skala kuantitatif. 2. Transformasi, perubahan kualitatif pada bagian permukiman. Tujuan transformasi adalah meningkatkan nilai dan efisiensi bagi penghuni. Selanjutnya ada tahapan proses transformasi guna lahan. Ada 4 tahapannya. Yang pertama ada penetration atau penerobosan fungsi baru. 2. Invasion atau serbuan fungsi baru lebih besar. 3. Dominance atau perubahan dominasi proporsi fungsi. 4. Succession atau pergantian fungsi lama ke baru. Proses ini sering menimbulkan persoalan tata ruang. Yang selanjutnya ada isu kesenjangan perencanaan dan pelaksanaan. Yang pertama, ketidaksesuaian pembangunan. Pembangunan oleh masyarakat seringkali 1. Tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota atau RT/RW. 2. Memicu proses transformasi yang tidak terkelola. Baru ada urgensi identifikasi. Diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan untuk 1. Melihat dan memitigasi proses transformasi. 2. Memastikan social benefit maksimal tercapai. Selanjutnya ada dampak ketidaksesuaian guna lahan. Dampak-dampaknya yang pertama adalah perubahan kehidupan sosial dan budaya. Kedua, ada dampak serius pada ekologi perkotaan. Ketiga, perubahan struktur kota secara fisik. Keempat, perubahan mendasar pada ekonomi masyarakat. Tujuan utama survei ialah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem, karakteristik, dan variasi kegiatan yang berkembang di dalamnya. Ada 3 sasaran kunci kegiatan. Sasaran pertama, diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Sasaran kedua, ada diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan. Dan sasaran ketiga, diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan. Perbedaan konsep kunci antara guna lahan, land use, dan kegiatan activity. Guna lahan atau land use, fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan atau zoning. Sedangkan kegiatan atau aktivitas atau pemanfaatan ruang yang terjadi pada suatu persil pemanfaatan aktual. Selanjutnya ada klasifikasi umum blok kegiatan perkotaan. Ada 6 blok. Yang pertama adalah blok perumahan atau residensial. Yang kedua ada komersial. Ketiga industri. 4 ruang terbuka hijau. Kelima kawasan lindung. 6 ada campuran. Yang selanjutnya ada lingkup studi atau area dan waktu. Area studi sama durasi kegiatan. Area studi, seluruh wilayah Kota Bandung, pembagian area menjadi 6 wilayah pembangunan untuk memudahkan pelaksanaan survei. Durasi kegiatan survei dan analisis akan dilaksanakan selama 1 semester. Keluaran yang diharapkan. Yang pertama adalah laporan hasil survei, dokumen laporan akhir yang komprehensif, memuat hasil identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan.
2. Siap pakai, ready to use. Laporan ini harus siap digunakan, siap pakai sebagai dasar untuk tahapan proses perencanaan selanjutnya. Selanjutnya ada pendekatan pelaksanaan atau 3 tahapan utama. Tahapan pertama ada tahapan perumusan masalah dan kebutuhan data. 2 ada tahap pelaksanaan survei dan etika. Ketiga ada tahap pengelolaan dan interpretasi data. Langkah organisasional dilakukan paralel untuk mendukung efektivitas. Detail tahapan kegiatan survei, ada tahap awal atau persiapan dan tahap akhir atau implementasi. Tahap awal ada 4 tahap. Yang pertama adalah perumusan masalah dan topik. 2. Merumuskan kebutuhan data, yaitu jenis dan jumlah. Ketiga, dan merumuskan populasi dan sampel. Keempat, menyusun perangkat dan survei. Yang selanjutnya adalah tahap akhir atau implementasi. 1. Menentukan target area dan melakukan survei. Dan 2. Mengelola dan menampilkan data. Ketiga, melakukan interpretasi sederhana hasil data. Sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.